Halo, selamat pagi, Shalom. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang fonologi, dan ini merupakan salah satu ujian akhir kami dari mata kuliah kajian kebahasaan. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya Genevieve Sari, saya sebagai pemateri pertama. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Genevieve Sari, yang kedua Jinindun, dan ketiga Ansi Manek, dan yang keempat Insi Manek. Materi yang akan kami bahas yaitu fonologi, fonetik, fonemik, alat bicara, terjadinya bunyi bahasa, klarifikasi bunyi bahasa, ejaan bahasa Indonesia, dan terakhir unsur supramental bahasa. Dan selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang hakikat fonologi. Secara garis besar, fonologi adalah subdisiplin dalam ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam arti luasnya itu, fonologi mencakup kajian fonetik dan fonemik. Sebagai suatu ilmu, fonologi mempunyai objek, juga memiliki premis-premis dan hipotesis-hipotesis. Premis adalah sejenis pokok-pokok pikiran tentang sifat-sifat. Kemudian dasar-dasar fonologi. Tadi kita sudah membahas tentang hakikat fonologi, yakni sebagai subdisiplin linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Dalam arti luasnya, fonologi mempelajari bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia, dan bagaimana sesungguhnya bunyi-bunyi bahasa itu mempunyai fungsi dalam suatu bahasa. Berikut ini kita akan dibahas secara garis besar. Kajian-kajian fonologi mencakup dasar-dasar fonetik dan dasar-dasar fonemik. Kemudian kita akan membahas tentang fonologi fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contohnya itu bunyi D dalam kata tidak. Penutur Jawa mengucapkan secara aspirasi agak keras, sedangkan oleh penutur suku lain tidak, bunyi D diucapkan baik beraspirasi atau tidak membedakan makna dalam bahasa Indonesia. Menurut terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3, yaitu fonetik artikularis, di mana mempelajari bagaimana alat bicara manusia bekerja dalam bunyi bahasa. Kemudian fonetik akustik itu mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang bunyi melalui alat khusus. Dan fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita, atau menyelidik bunyi bahasa sebagai suatu yang diterima oleh pendengar. Fonologi fonemik. Fonologi fonemik adalah suatu kesatuan yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi dan pembeda makna. Contoh, pada pasangan kata rupa dan lupa, bunyi R dan L membedakan makna atau fungsional. Yang berikut adalah dasar-dasar fonemik. Yang pertama yaitu fonem. Sudah dijelaskan bahwa objek kajian fonetik adalah bunyi pada umumnya atau disebut fon. Sedangkan kajian fonemik yakni bunyi bahasa yang membedakan makna. Yang berikut adalah identifikasi fonem untuk menentukan apakah sebuah bunyi itu termasuk dalam fonem atau bukan. Yang berikut adalah alofon, dan yang terakhir adalah klasifikasi fonem. Baik, di sini kita akan membahas tentang alat bicara. Secara umum, alat bicara manusia memiliki fungsi utama yang bersifat biologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, mulut dan seisinya untuk makan. Kita perlu mengenal nama-nama dan fungsi alat-alat bicara untuk bisa memahami bagaimana bunyi bahasa itu diproduksi, dan nama-nama bunyi itu pun diambil dari nama-nama alat ucap. Baik, di sini kita akan membahas beberapa alat ucap atau bicara yang perlu kita kenal, antara lain yang pertama paru-paru, yang kedua pangkal tenggorok, yang ketiga rongga kerongkongan, yang keempat langit-langit lunak, yang kelima langit-langit keras, yang keenam gusi dalam, yang ketujuh gigi, yang kedelapan bibir, 9 lidah. Nah, yang pertama paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Kita akan lanjut membahas tentang terjadinya bunyi bahasa.
Tempat bunyi bahasa itu terjadi atau dihasilkan disebut tempat artikulasi. Proses terjadinya disebut proses artikulasi, dan alat-alat yang digunakan juga disebut alat-alat artikulasi atau lazim yang disebut artikulator. Dalam proses artikulasi, biasanya terlibat dua macam artikulator, yaitu artikulator aktif. Klarifikasi bunyi bahasa. Dalam studi fonetik, secara umum bunyi bahasa dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu vokoid, kontoid, dan semivokoid. Bunyi vokoid dihasilkan dengan pelonggaran udara yang keluar dari paru-paru tanpa mendapatkan hambatan atau halangan. Yang kedua itu bunyi kontoid. Kontoid adalah bunyi bahasa yang pembentukannya aliran udara menemui berbagai hambatan atau penyempitan. Yang ketiga itu unsur suprasegmental bahasa. Unsur suprasegmental dalam bahasa adalah unsur-unsur bahasa yang tidak dapat disegmentasikan. Artinya unsur-unsur tersebut tidak dapat terpisah dari bahasa dan penggunaannya. Macam-macam unsur suprasegmental antara lain ada tekanan, nada, durasi, dan jeda. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Pemakaian huruf ejaan bahasa Indonesia itu ada abjad, vokal, konsonan, diftong, persukuan, nama diri, dan penulisan huruf ejaan bahasa Indonesia. Sekian materi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi para pembaca dan para penonton.